Baik, Suki Hontu, para upasaka upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini saya akan menyampaikan Owada, ya, Owada Katha. Jadi istilah atau term Owada ini bisa berarti nasihat, bisa berarti instruksi, ya, bisa juga berarti apa? Ya, teguran begitu ya, teguran. Jadi itu semua tercakup dalam makna kata berbahasa Pali Owada ya. Topik dari Owada pagi hari ini adalah mari berhenti melakukan kejahatan ya. Sebenarnya tujuan dari Owada ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih detail, ya, sedikit lebih detail, karena 30 menit tentu saja tidak bisa mengcover sampai sedetail-detailnya begitu. Jadi juga memperluas kawala pandang Anda sehingga Anda tidak lagi menyederhanakan perbuatan-perbuatan Anda. Anda tidak lagi menganggap enteng atau sebelah mata perbuatan-perbuatan Anda, karena kalau tidak Anda akan selalu berpikir bahwa Anda sudah melakukan karma baik atau perbuatan baik, tetapi sesungguhnya menurut ajaran Buddha itu adalah perbuatan yang jahat ya. Nah, berkaitan dengan kejahatan, pertama-tama saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa definisi kejahatan menurut hukum negara dan menurut hukum ajaran Buddha bisa berbeda. Artinya, bisa saja perbuatan yang menurut hukum negara dianggap sebagai kejahatan, tetapi menurut ajaran Buddha bukan kejahatan. Demikian pula sebaliknya, perbuatan yang menurut ajaran Buddha itu adalah sebuah kejahatan, tetapi menurut hukum negara bisa jadi bukan kejahatan ya. Nah, tentu saja dalam Owada ini saya tidak membahas kejahatan dalam konteks hukum negara ya. Saya hanya akan menyampaikan ajaran Buddha supaya Anda semua atau kita semua bisa sama-sama berhenti melakukan kejahatan ya. Nah, kejahatan menurut ajaran Buddha itu kriterianya secara umum 3. Kejahatan adalah satu perbuatan yang ketika Anda melakukannya ya, maka kondisi mental Anda berada dalam keadaan yang tidak sehat. Jadi secara mental kejahatan itu membuat batin Anda kotor, tidak sehat, sakit ya. Kehilangan kedamaian, kehilangan kebahagiaan, kehilangan kebijaksanaannya ya. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua, menurut ajaran Buddha, kejahatan itu adalah perbuatan yang secara moral itu pantas dicela ya. Jadi secara moral pantas dicela. Kemudian definisi yang ketiga adalah perbuatan jahat itu adalah perbuatan yang menghasilkan penderitaan ya, atau mempunyai atau memiliki penderitaan sebagai buahnya, hasilnya. Kalau berbuah pasti menghasilkan penderitaan. Jadi itu definisi secara umum menurut ajaran Buddha. Nah, apa saja yang termasuk di dalam kejahatan sesuai dengan ajaran Buddha? Secara umum, semua faktor mental yang tidak baik atau akusala cetasika yang jumlahnya ada 14 itu disebut sebagai kejahatan. Bagi Anda yang tidak mempelajari Abhidhamma, saya sebutkan 14 faktor mental yang tidak baik yang disebut sebagai kejahatan. Yang pertama adalah keserakahan. Ya, kedua adalah pandangan-pandangan salah. Ya, ketiga adalah kesombongan. Yang keempat adalah kebencian. Yang kelima adalah kecemburuan. Ya, kemudian yang berikutnya keenam adalah kekikiran. Yang ketujuh adalah penyesalan. Ya, penyesalan, kecemburuan atau iri hati.
Kemudian yang berikutnya adalah delusi atau moha. Yang kesembilan adalah tidak memiliki rasa malu untuk melakukan kejahatan. Yang kesepuluh adalah tidak takut terhadap konsekuensi dari perbuatan jahat atau tidak takut melakukan perbuatan jahat karena dia nggak takut dengan konsekuensinya, dengan efeknya, dengan akibatnya. Kemudian yang 11, 12 itu adalah tinamida, kemalasan dan kelambanan, ya, kantuk dan kemalasan. Kemudian yang ke-14 adalah wicikica, keraguan-raguan, ya. Nah, jadi lihat, kejahatan menurut ajaran Buddha sedetil itu, ya. Itulah mengapa tadi di awal saya sampaikan, mungkin kalau Anda tidak memahami ini semua, Anda sering menganggap enteng perbuatan-perbuatan Anda, gitu. Menganggap bahwa sesungguhnya Anda sudah melakukan perbuatan baik, tetapi ternyata menurut ajaran Buddha itu adalah kejahatan, ya. Nah, secara lebih akurat, definisi kejahatan menurut ajaran Buddha adalah cetana, kehendak untuk melakukan perbuatan, kehendak untuk mengucapkan kata-kata, kehendak yang muncul di dalam pikiran-pikiran Anda yang bergabung atau berasosiasi dengan 14 faktor mental yang tidak baik tadi, yaitu keserakahan, pandangan salah, kesombongan, dan lain-lain. Kehendak itu disebut sebagai perbuatan yang jahat atau karma yang jahat, ya. Nah, faktanya kita sampai hari ini masih berada di dalam siklus kelahiran dan kematian. Seharusnya itu membuktikan bahwa kita belum lulus di dalam menghentikan perbuatan-perbuatan jahat tersebut, ya. Nah, oleh karena itulah wadah ini kemudian saya sampaikan. Saya akan mengambil cerita dari satu negara Buddhis. Jadi ketika menjadi biku, saya pernah tinggal di satu negara Buddhis selama beberapa tahun, gitu. Pada waktu itu saya terpukau karena di negara tersebut itu ada satu wihara, ya, yang ketika menyelenggarakan sanggadana itu umatnya itu bisa ribuan datang, gitu. Ya, bisa ribuan datang, gitu. Jadi acara itu diselenggarakan setiap tahun, gitu. Saya diundang waktu itu dan karena kagum, ya, wah hebat ya umat Buddha di negara ini bisa ribuan hadir melakukan sanggadana, gitu. Nah, singkat cerita, ketika sesampai di wihara tempat saya tinggal, abbot atau kepala wihara tempat saya tinggal menyampaikan kabar atau cerita yang mencengangkan saya. Jadi begini nih, ternyata si panitia sanggadana tersebut ini adalah orang dari satu negeri Buddhis, ya. Jadi dia panitia ini kayak mendorong umat Buddha di negeri tersebut untuk melakukan sanggadana besar-besaran dengan secara spesifik sanggadananya berupa jubah, gitu, ya. Jadi dia menyebar undangan begitu, ya. Nah, si abbot ini, kepala wihara ini cerita, Bante tahu nggak? Itu si A itu, dia menganjurkan teman-temannya berdana jubah itu karena di negeri Buddhisnya sana itu dia dari negeri Buddhis, begitu. Sementara sanggadananya itu terjadi di negeri non Buddhis yang saya pernah tinggal dulu. Itu dia di negaranya sana dia sebenarnya punya toko jubah loh, ya. Jadi setiap tahun itu dia bisa mengimport itu ribuan jubah ke negeri tersebut, ya, karena dia mendorong tadi, dengan cara mendorong dia berpikir bahwa dia melakukan perbuatan yang baik, ya. Tetapi kalau dianalisa kemudian si kepala wihara itu bercerita panjang lebar yang saya tidak bisa bercerita detailnya, ya. Belum tentu yang dia lakukan itu perbuatan baik, ya. Kenapa? Karena dia mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan baik dan perbuatan baiknya ini belum tentu murni.
Karena melibatkan bisnis pribadinya. Paham ya? Belum tentu murni loh. Pikiran kita itu halus sekali dan tricky. Kalau kita nggak terampil di dalam meditasi atau mengenali pikiran-pikiran kita, bisa saja kita itu terkelabui oleh kilesa-kilesa kita gitu. Ya. Nah, jadi apakah yang bersangkutan itu melakukan perbuatan baik? Belum tentu. Ya, kenapa? Analisanya begini. Yang dia anjurkan, dia broadcast, katakanlah begitu kemana-mana untuk berdana jubah itu ternyata melibatkan bisnis pribadinya tadi. Tokonya yang di satu negara Buddhis, jadi dia import itu, ribuan jubah itu. Kemudian harganya dia yang menentukan. Satu paketnya berapa, itu dia yang menentukan sendiri itu. Ya. Kemudian bahkan juga ada dorongan untuk hari ini dia yang mengatur jumlahnya gitulah, bantenya yang hadir sekian begitu, kira-kira begitu. Nah, saya mengangkat cerita ini sebenarnya baru saja sih. Tadi ketika pagi mau ke sini itu saya teringat tiba-tiba cerita tersebut, itu mendadak aja muncul dalam pikiran saya. Oh iya ya, dulu pernah kejadian gitu. Di satu negara ceritanya seperti itu. Nah, kembali lagi, jadi kalau kita analisa kejadian kreatif dari umat tadi itu yang menganjurkan untuk sanggadana tapi ternyata melibatkan toko pribadinya, kalau dianalisa belum tentu dia murni loh itu, apalagi harganya dia yang menentukan, dan harganya itu dan barangnya tidak pernah tahu kualitasnya seperti apa kan. Jadi kan itu kan digalang dulu, duitnya dikumpulkan dulu baru diimport begitu. Jadi si umatnya yang berdana nggak tahu kualitas jubahnya itu yang seharga berapa begitu, kira-kira begitu. Jadi belum tentu itu adalah perbuatan baik. Ya, belum tentu itu adalah perbuatan baik. Nah, pernah kemudian seandainya pun si yang bersangkutan itu dinasehati bahwa itu bukan perbuatan baik loh, itu kejahatan loh gitu, menurut ajaran Buddha loh, dia belum tentu mau melepaskannya loh. Ya, dia belum tentu mau menghentikannya gitu. Kenapa? Karena sifat dari keserakahan itu tidak pernah membuat seseorang menjadi puas. Ya, ingat kan? Keserakahan atau tanha itu adalah kebenaran mulia yang kedua yang menurut kitab suci kita, itu seperti seseorang yang kehausan kemudian minum air laut, katanya yang terjadi adalah dia makin haus, jadi dia minum lagi gitu. Nah, jadi kalau ternyata terbukti dia sudah dinasehati dan diminta untuk menghentikan dan dia tidak mau menghentikannya, ya bisa jadi itu adalah keserakahan. Karena kan keserakahan itu kalau menurut Abhidhamma karakteristiknya itu kan aramanagahana. Aramanagahana itu mencengkeram objek, jadi tidak mau melepaskannya. Jadi objeknya itu, perbuatannya itu dicengkeramnya begitu. Walaupun dinasihati itu nggak baik itu, dia tetap saja merasa bahwa itu adalah perbuatan baik gitu. Nah, fungsinya kan loba itu kan asangga ya, asangga itu kayak melekatkan gitu ya. Jadi fungsi dari keserakahan itu membuat kita melekat kepada objeknya. Makanya kalau keserakahan sedang muncul pada batin Anda nggak mau melepaskannya gitu, ya. Karena itulah manifestasinya, keinginan untuk manifestasi perilaku batin Anda yang tidak ingin melepaskannya. Aparicaga itu bahasa Palinya gitu. Nah, jadi hati-hatilah di dalam melakukan perbuatan-perbuatan, ya, melalui perbuatan tubuh, lisan, dan pikiran-pikiran Anda, karena bisa jadi hal-hal yang seperti itu terjadi pada Anda kan, ya. Nah, saya akan sampaikan apa sih nasihat Buddha di dalam Dhammapada stansa yang ke-107
17 Buddha mengatakan papancek puriso kayira nak nang kayira punang-punang nak tamhi candang kayira ta duko papasa ucayo, artinya papancek puriso kayira, jika seseorang itu melakukan kejahatan dia tidak semestinya melakukannya berulang-ulang. Ya, nak tamhi candang kayirata, dia seharusnya tidak berhasrat lagi terhadap perbuatan jahat tersebut gitu. Kenapa? Karena duko papasa ucayo, karena penimbunan, pengumpulan kejahatan itu adalah penderitaan. Maksudnya begini, kalau Anda melakukan kejahatan selama 1 detik saja, itu timbunan benih karma buruk yang sudah Anda kumpulkan itu sebanyak kira-kira mungkin 600 miliar benih karma buruk 1 detik. Nah, kalau Anda melakukannya itu berhari-hari, berbulan-bulan, kemudian Anda glorify pencapaian-pencapaian Anda setelah sukses, begitu ya, dengan cara tadi Anda dapat keuntungan dari menggalang dana tadi, dana jubah tadi, begitu. Anda kemudian merasa sukses, Anda glorifying itu kesuksesan Anda menambah lagi kejahatan-kejahatan Anda itu. Jadi lihatlah, makanya kata-kata Buddha, duko papasa ucayo, penimbunan kejahatan itu adalah penderitaan. Poinnya adalah, ketika Anda menyadari bahwa perbuatan yang Anda lakukan melalui tubuh, melalui lisan, melalui pikiran, Anda tahu, Anda sadari bahwa ternyata ini adalah perbuatan jahat, maka hendaknya Anda berani untuk menghentikannya. Ya, Anda harus segera menghentikannya, karena duko papasa ucayo, penimbunan kejahatan itu adalah penderitaan. Kesuksesan Anda tidak sebanding dengan penderitaan. Kesuksesan yang didapat dengan cara jahat seperti itu tidak sebanding dengan penderitaan yang nanti akan muncul sebagai buahnya, baik di kehidupan yang sekarang maupun di kehidupan yang berikutnya gitu. Tetapi berarti kenapa susah sekali untuk menyadari bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang jahat gitu. Ketika saya melakukan perbuatan jahat, kenapa saya susah untuk menghentikannya gitu. Ya karena seperti kata Buddha, madu wa manyati balo yawa pacati nah papakang pada cak pacati papakang balo dukang wigacati. Artinya madu wa manyati balo, seorang yang bebal, artinya seseorang yang bebal itu adalah seseorang yang terbiasa melakukan 10 karma buruk. Ya itu artinya bebal. Jadi bukan bebal itu dalam arti bodoh secara akademis, bebal secara akademis, enggak. Bala itu saya terjemahkan sebagai bebal karena dekat kan kata palinya bala gitu ya. Jadi seorang yang bebal adalah seseorang yang menyukai 10 perbuatan yang buruk, 10 karma buruk atau 10 bentuk kejahatan ya. Madua manyati baklo, seorang yang bebal berpikir bahwa perbuatannya, perbuatan jahatnya itu manis seperti madu. Ya, makanya seseorang atau kita ketika melakukan kebajikan kita sulit untuk menghentikannya. Walaupun sudah dinasehati, dipanggil, disampaikan berbagai data faktanya, tetap saja nggak mau melepaskannya. Kenapa? Karena perbuatan jahat itu bagi si bebal itu adalah manis seperti madu, ya. Tapi manis seperti madu itu kata Buddha berikutnya, yawa pacati nak papakang, hanya selama kejahatannya itu belum berbuah, belum matang. Ya. Pada cak pacati papakang, tetapi ketika kejahatannya itu matang, balo tukang wijatati, si bebal tadi akan mengalami penderitaan, ya. Penderitaan itu bisa bermacam-macam, mungkin reputasinya hancur, nama baiknya hancur, ya, atau bahkan mungkin mengalami penderitaan di kehidupan kali ini dalam bentuk apapun, atau bahkan juga mengalami kalau penderita atau kejahatannya itu menghasilkan kelahiran kembali kan
kelahiran kembali yang muncul kan tidak lain hanyalah salah satu dari 4 apa? Ya, yaitu neraka, alam binatang, alam hantu, atau alam asura. Nah, jadi lihatlah, sangat sulit sebenarnya untuk mengenali kejahatan di dalam batin dan pikiran Anda. Oleh karena itu berhati-hatilah, ya. Ya Bante, saya sudah belajar banyak tapi nggak paham-paham Bante. Nah, oleh karena itu nasihat Buddha, mendekatlah kepada mereka yang paham, ya. Kata Buddha, mendekatlah kepada guru, mendekatlah kepada mereka yang bijaksana, yang bisa menunjukkan, memberi nasihat kepada Anda sehingga Anda akhirnya bisa memperbaiki perilaku-perilaku Anda, perbuatan-perbuatan Anda. Tetapi jangan kemudian ketika dinasehati, sudah disampaikan sesuai kitab suci begini-begini, tetapi kemudian Anda tetap nggak mau melepaskannya. Ya, kalau Anda nggak mau melepaskannya itu karena apa? Madu wa manyati balo. Orang bebal berpikir bahwa perbuatan jahat itu manis seperti madu. Nah, di sutta lain juga Buddha menyampaikan begini. Ihi bikawe damihi samanaga to yata batang nikito ewang niraye. Jadi, wahai para biku, seseorang yang memiliki 3 kualitas ini seolah-olah dibawa, diletakkan ke dalam neraka. Ya, jadi 3 kualitas ini apa? Kemudian Buddha mengatakan, kata mehi tihi atakna panati pati hoti. Seseorang dia sendiri melakukan pembunuhan makhluk hidup. Ya, itu kata-kata Buddha. Dia sendiri melakukan pembunuhan makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah paranca panati pate samada peti. Dia instigates. Instigates itu kayak menghasut, mendorong, menyarankan begitu. Itu satu makna gitu. Mendorong orang lain untuk melakukan pembunuhan makhluk hidup. Ya, itu pun juga kejahatan. Itu pun juga bisa membuat seseorang masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah panati pate cak samanyu no hoti. Dia menyetujui atau setuju terhadap pembunuhan makhluk hidup. Jadi lihat, di sutta ini Buddha mengatakan bahwa perbuatan jahat yang bisa membuat kita ke neraka itu ada 3 loh. Dan di sutta itu tidak hanya pembunuhan makhluk hidup yang disampaikan ke Buddha, oleh Buddha. Kemudian yang kedua adalah adinadana, persinahan, kebohongan. Ya, jadi seseorang berbohong, dia sendiri berbohong, itu adalah kejahatan, katakanlah. Kemudian dia mendorong orang lain untuk berbohong, itu juga kejahatan. Atau dia setuju terhadap kebohongan, itu juga kejahatan. Jadi hati-hati loh. Makanya tadi di awal saya katakan memang untuk mengetahui kejahatan menurut ajaran Buddha ini tidak sederhana, gitu ya. Jadi kalau kita melakukan kebohongan sudah jelas. Mungkin selama ini yang kita pahami kan hanya seperti itu kan. Kita tahunya kalau saya berbohong itu jahat. Tapi ternyata ada 2 yang lain. Kita menganjurkan orang lain untuk berbohong, mendorong orang lain untuk berbohong, itu pun juga kejahatan. Dan yang ketiga adalah kita setuju terhadap kebohongan, itu juga kejahatan. Jadi lihatlah, ya, dilengkapi dengan 3 kualitas ini bisa membuat seseorang terlahir di dalam neraka. Jadi lihat, dengan mendukung kejahatan itu secara moral dan etik itu juga tidak baik. Nah, oleh karena itu, ya, sebagai penutup saya akan sampaikan satu sutta dari Buddha juga. Bukunya juga sudah diterbitkan oleh DBS. Ya, sutta ini ada di kalau nggak salah Gahak Patik Waga. Ya, Gahak Patik Waga itu sudah diterbitkan oleh DBS. Bukunya itu covernya merah marun itu. Jadi di nama sutanya adalah Ambalatika Rahulawada. Jadi ini adalah nasihat Buddha kepada anaknya yaitu Rahula yang diberikan di Ambalatika. Ya.
Jadi di dalam Ambalatika tersebut Buddha menasihati seperti ini. Wahai Rahula, apa sih fungsinya cermin? Gitu. Kemudian Rahula menjawab, fungsinya cermin adalah untuk berkaca, kan? Apa sih nama bahasa Indonesianya yang tepat? Bercermin, bercermin ya. Ya, tapi atau refleksi lah ya. Cermin itu kan untuk merefleksikan, kan, memantulkan bayangan kita ya. Jadi bercermin gitu ya. Jadi fungsi cermin, kata Buddha, kata Rahula, ya untuk bercermin. Maka Buddha kemudian menyampaikan, demikian pula Rahula, sebelum kamu melakukan perbuatan melalui tubuh, melalui lisan, melalui pikiran, kamu harus bercermin berkali-kali, melakukan refleksi berkali-kali, ya. Jadi kalau di kitab komentar dijelaskan, kalau kita bercermin katanya begitu kan, melihat wajah kita ada nodanya enggak, ya, ada jerawatnya enggak, ada kotorannya enggak, kan tujuannya Anda bercermin supaya kelihatan bagus kan. Kalau yang kurang masa Anda bercermin tujuannya supaya Anda ada fleknya, ada kotorannya atau tidak dan lain sebagainya begitu. Atau di suta itu saya terjemahkan diri gitu. Jadi nasihat ini maknanya begini, sebelum Anda melakukan perbuatan melalui tubuh, lisan, dan pikiran, Anda harus merefleksikan diri. Ada tiga. Satu, membawa kesusahan untuk orang lain, kesusahan untuk diri sendiri, atau memberikan kesusahan pada orang lain, atau memberikan kesusahan pada dua-duanya, atau apakah perbuatan yang akan saya lakukan ini adalah perbuatan yang jahat, ya, atau apakah perbuatan ini menghasilkan penderitaan, ya. Kalau salah satu dari faktor ini itu terpenuhi, maka jangan melakukannya, nasihat Buddha. Jadi sebelum Anda melakukan, Anda harus merefleksikan seperti itu. Apakah faktor-faktor tadi terpenuhi? Kalau terpenuhi, jangan dilakukan. Lalu bagaimana poin yang kedua? Ketika perbuatannya sudah Anda lakukan, Anda sudah terlanjur melakukannya, maka Buddha mengatakan, apabila kamu sedang melakukan perbuatan yang tidak baik, ketika kamu merenungkan faktor-faktor itu salah satunya, bahkan hanya salah satunya terpenuhi, maka kamu harus menarik diri, menghentikannya, ya. Jadi hentikan perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah, lalu bagaimana kalau sudah terlanjur melakukan? Kalau tadi sedang melakukan, kalau sedang melakukan harus segera dihentikan. Kalau sudah selesai Anda melakukannya, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus menarik diri dengan cara menemui guru Anda, kalau di dalam kalangan biku, atau menemui biku-biku yang lain. Kalau ini tradisi biku, kemudian declare bahwa saya sudah melakukan pelanggaran ini atau perbuatan jahat ini gitu. Nah, ini juga nasihat yang bagus, karena walaupun suta itu diberikan di Gahak Patik Waga, itu adalah suta yang diberikan kelompok suta tentang, atau biku waga ya, saya lupa, mungkin biku waga, karena Rahula itu sudah menjadi samanera waktu itu, maaf saya ralat, mungkin biku waga. Jadi kalau di tradisi biku seperti itu, tapi tentu saja itu bisa Anda teladani. Jadi kalau Anda sudah terlanjur melakukan kejahatan, Anda harus declare kepada orang yang Anda percaya, Anda anggap sebagai orang bijaksana, Anda anggap sebagai guru Anda, oh saya sudah melakukan kejahatan. Nah, biasanya tradisi biku itu kalau saling menyatakan kesalahannya itu begini, wahai Bante, saya akan membuka semua pelanggaran atau kesalahan saya. Kemudian Bantenya menjawab, apakah kamu melihatnya, Bante atau Awuso? Ya Bante, saya melihatnya. Oh kalau begitu Awuso, kamu harus mempraktekkan pengendalian diri di masa depan, di masa yang akan datang, supaya tidak melakukan lagi kejahatan yang sama. Baik Bante, saya akan mengendalikan diri lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Nah, jadi declare begitu, mendeklarasi begitu, atau pernyataan begitu di depan teman Anda yang Anda anggap bijaksana atau guru Anda, itu sangat
bermanfaat karena akan membuat Anda lebih terkendali nantinya. Malu kan kalau Anda melakukan kejahatan lagi karena Anda sudah menyatakan membuka diri di depan guru Anda misalkan begitu. Ya, jadi praktek pengendalian diri akan secara alamiah semakin meningkat seiring dengan berjalannya hari, bulan, dan tahun, ya. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mari kita sama-sama berhenti melakukan kejahatan, ya. Dan untuk itu perbanyaklah teori-teori Anda supaya Anda makin paham. Tetapi yang lebih penting lagi juga praktekkan melalui meditasi, ya. Jangan berpikir meditasi saja cukup, enggak. Tidak cukup teori juga. Ya, saya sudah bertemu dengan banyak babajita yang meditasinya bagus, tetap saja dia akhirnya menyadari teori adalah penting, ya. Tetapi kalau meditasinya bagus kan sudah nggak bisa melakukan kejahatan, Bante. Dewa Data kurang bagus apa? Dewa Data itu menguasai semua jana loh. Menguasai 5 abinya, logia abinya, kesaktian yang duniawi, tetap saja dia melakukan kejahatan kan? Ya, jadi walaupun meditasi Anda sudah berkembang, teori juga penting, ya. Jadi Anda harus pastikan bahwa meditasi Anda dibimbing oleh seseorang yang juga paham teori dengan baik. Nanti kalau tidak akan terjadi malapetaka seperti yang dilakukan oleh Dewa Data. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Semoga selama 30 menit ini Anda mendapatkan kebijaksanaan dan kebajikan yang Anda kumpulkan dari mendengarkan ajaran Buddha bisa menjadi faktor pendukung yang kuat untuk pencapaian magga, pala, dan nibbana.